Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur untuk kita masih diberi anugerah oleh Tuhan untuk menikmati kasih karunia demi kasih karunia sampai dengan hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan merenungkan bagian dari pesan Tuhan untuk kita semuanya pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Allah kami yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami kembali boleh menikmati anugerah dari kebesaran-kebesaran kuasa-Mu lewat firman-Mu yang sebentar kami terima. Mari Engkau berkarya, Engkau berkata-kata, dan kami semuanya siap untuk kami terima setiap kebenaran firman-Mu yang jatuh di dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya mengajak kita semuanya akan merenungkan bagian dari firman Tuhan, apa yang menjadi panggilan hidup kita yang harus kita selesaikan hari-hari ini. Ada satu cerita tentang sepasang suami istri. Mereka pergi ke satu kota mengendarai sebuah mobil yang tua tahun 90-an, dan mereka enjoy untuk menikmati perjalanan itu. Tapi di satu tempat mereka berpapasan dengan seorang pemuda mengendarai mobil sedan merek yang sama, tapi dalam keluaran yang terbaru. Suami ini bergumam dalam hatinya, andai saja aku punya mobil yang seperti itu, yang lebih baru, pasti aku akan lebih senang, aku lebih bahagia. Tak disangka pemuda yang berpapasan dengan suami istri ini pun bergumam dalam hatinya, waduh, enak punya istri, kemana-mana pergi ditemani oleh istri, sedangkan aku kemana-mana seorang diri. Nah, suami istri ini terus melanjutkan perjalanannya hingga sampai di satu tempat tujuan. Nah, dia memarkir mobilnya, dan di tempat di mana dia memarkir mobil ada mobil dengan merek yang sama tapi jauh lebih tua. Dan di situ ternyata ada sepasang kakek dan nenek yang keluar dari mobil itu. Kakek keluar lebih dulu dan kemudian membukakan pintu samping, dan itu untuk istrinya. Sedikit sulit untuk dibuka, dan itu dilihat oleh istri dari pasangan ini. Istri ini berkata dalam hatinya, waduh, luar biasa, romantis sampai dengan hari tua. Enak sekali kalau punya suami yang romantis sampai dengan hari tuanya. Tetapi si kakek itu yang melihat suami istri ini keluar dari mobil, hatinya juga bergumam, seandainya saja mobilku tidak seperti ini, tapi mobil saya seperti orang itu, saya tidak harus repot-repot keluar untuk membukakan pintu mobil untuk istriku. Dia mobilnya tidak bisa dibuka dari dalam, harus dibuka dari luar. Kira-kira begitulah hidup. Melihat orang itu jauh lebih enak daripada yang kita alami. Orang berkata bahwa ada pepatah, rumput tetangga itu kelihatan lebih hijau dari rumput halaman sendiri. Dan kira-kira begitulah gambaran bagaimana kadang-kadang kita melihat keadaan orang lain itu sepertinya jauh lebih baik daripada apa yang kita alami. Kita mengalami bahwa nasib kita lebih buruk daripada orang lain. Nah, firman Tuhan akan menjadi bagian yang memberi pengajaran buat hidup kita. Bagaimana kita bijaksana di dalam berpikir, bagaimana kita bijak di dalam melihat hidup ini. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13, begini bagian dari firman Tuhan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luas jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ini adalah pengajaran dari Tuhan Yesus dalam sebuah rangkaian khotbah di bukit yang kita sebut sebagai undang-undang kerajaan Allah yang diperdengarkan pada waktu itu.
Pengajarannya diantaranya yang kita lihat hari ini. Tuhan berkata bahwa masuklah melalui pintu yang sesak itu. Lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Tapi banyak orang yang masuk melaluinya. Mungkin beberapa kita tahu tentang bagian firman Tuhan ini. Bahkan ada nyanyian. Jalan sempit atau jalan yang luas yang engkau pilih. Lebar dan sempit boleh engkau pilih. Yang lebar tetapi yang sempit kepada surga, kepada kehidupan. Tapi bukan bagian itu yang nanti kita akan renungkan. Tuhan mengajarkan rupa-rupanya masing-masing kita dalam proses kehidupan kita, dalam perjalanan iman kita, harus melalui yang namanya jalan sesak atau jalan sempit kita sendiri-sendiri. Memang ada pilihan, ada jalan yang disebut sebagai jalan lebar, jalan mudah. Tetapi firman Tuhan berkata itu menuju kepada kebinasaan. Tapi Tuhan berkata masuklah melalui pintu yang sempit dan sesak itu. Sedikit orang yang melaluinya, tetapi itu akan menuju kepada kehidupan. Bukan hanya surga sebagai pengharapan dari idealis kita, pengharapan idealis kita. Tetapi ada bagian-bagian dalam hidup kita. Tiap-tiap bagian yang kita imani, yang pengen kita capai, yang kita doakan, rupanya tidak lepas dari apa yang Tuhan katakan sebagai jalan sempit kita masing-masing. Ada jalan yang harus kita tempuh, jalan kita sendiri-sendiri. Kita tidak bisa membandingkan jalan orang lain dengan jalan hidup kita. Kita tidak boleh mengirikan dengan jalan yang kita tempuh, yang kita alami, dengan jalan-jalan yang orang lain lewati. Masing-masing kita memiliki jalan sempit kita sendiri-sendiri. Kita masing-masing memiliki yang namanya jalan sesak yang harus kita lewati. Kita tidak boleh berpikir bahwa jalan orang lain lebih mudah, karena kita hanya melihat hasil akhirnya. Sedangkan jalan sempitnya tidak pernah kita melihatnya. Jalan sesak yang harus dilewati oleh orang itu tidak pernah kita tahu. Nah, hari ini mengajarkan, mari kita akan tekun lewati jalan sempit kita. Jalan sesak yang harus kita lewati, yang disebut sebagai ujungnya menuju kepada kehidupan itu, yang harus kita lewati masing-masing kita. Kita melihat tokoh-tokoh Alkitab yang hari ini kita sebut sebagai tokoh-tokoh iman. Orang-orang yang mengajarkan iman, orang-orang yang meninggalkan warisan iman, rupa-rupanya juga melewati jalan sempitnya masing-masing. Saya mengajak kita untuk merenungkan beberapa tokoh dari firman Tuhan, bagaimana orang-orang melewati jalan sempit mereka masing-masing. Yang pertama, saya ajak untuk kita melihat kepada seorang yang bernama Nuh. Nuh hidup pada zaman di mana Allah sepertinya sesak melihat kecenderungan hati manusia yang menuju kepada kehidupan. Apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan, itu menyesakkan hati Allah. Sepertinya Allah hampir-hampir tidak bisa tersenyum. Bahkan firman Tuhan berkata, menyesallah Allah dengan semua yang ada di dalam diri manusia. Karena apapun yang dipikirkan, apapun yang dilakukan, itu semata-mata menuju kepada kejahatan. Nah, kemudian Allah melihat pada diri Nuh sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Dari benih yang namanya Nuh inilah Allah menggambarkan sebuah generasi baru. Allah membuat sebuah generasi baru dan membinasakan generasi yang seangkatan dengan Nuh. Nah, kita lihat, kita tahu ceritanya. Nuh pada zaman itu adalah satu-satunya keluarga yang bisa selamat dari hukuman Allah yang berupa air bah yang melanda seluruh bumi ini. Dan kita tahu, kemudian Nuh menjadi salah satu nabi, salah satu tokoh iman. Tapi itu yang kita lihat. Coba kita lihat jalan sempit dia. Bagaimana dia juga bersusah payah, orang yang bersusah payah. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-7, saya membacakan ayat yang ke-13. Pada hari itu juga masuklah Nuh, Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh,
dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang yang melata dan merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu dan bersayap. Nah, Tuhan mengizinkan Nuh dengan istrinya, dengan 3 anaknya, dengan 3 mantunya selamat dari hukuman air bah. Tapi kita melihat, kalau kita lihat di Kejadian 7 ayat yang ke-13, kita melihat ini orang yang punya keistimewaan. Ini orang yang dispesialkan Tuhan. Di antara orang-orang yang diagendakan untuk dibinasakan, Allah menyelamatkan Nuh, 3 anaknya dan 3 mantunya dan binatang-binatang yang masing-masing sepasang. Itu yang kita lihat pada bagian ini. Tapi jauh sebelum bagian ini ada, kita melihat Tuhan datang kepada Nuh, memberitahukan untuk Nuh membuat sebuah bahtera. Ukurannya Allah jelaskan, detail Tuhan menjelaskannya. Dari kayu apa, bentuknya seperti apa, sampai tingkat yang keberapa. Tuhan detail menjelaskannya. Dan itu dibuat di atas sebuah gunung. Nuh hidup di antara orang-orang yang durhaka, yang tidak bisa mengenal Allah, yang tepatnya tidak mau mengenali Allah. Orang-orang mentertawakan dengan apa yang dibuat oleh Nuh. Mungkin mereka berkata bahwa ini orang gila. Zaman di mana tidak ada hujan, tidak didapati air, ini membuat bahtera yang sangat besar dan membuatnya di atas sebuah gunung. Ini yang pertama. Yang kedua, bahtera Nuh juga dibuat dalam kurun waktu yang tidak singkat, lama, puluhan tahun, mungkin bahkan ratusan tahun. Nuh, istrinya, 3 anaknya dan 3 mantunya membuat bahtera itu. Jadi lama sekali. Susah payahnya luar biasa untuk membuatnya. Sampai kemudian tiba waktu di mana bahtera ini selesai. Tuhan memerintahkan kepada Nuh, istrinya dan keluarganya masuk ke dalam bahtera itu dan diikuti oleh binatang-binatang yang masing-masing sepasang. Allah mendatangkan air bah di muka bumi ini. Semua orang binasa dan Nuh dan keluarganya selamat. Kita tahu bagian cerita itu. Coba kita lihat keselamatan Nuh dan keluarganya bukan bagian yang murah, bukan harga yang murah. Nuh dan keluarganya membayar dengan sangat mahal. Dan saya katakan itu adalah jalan sempit yang pernah dialami oleh Nuh. Nuh membayar mahal untuk keselamatan, untuk sebuah generasi yang akan datang. Nuh membayar dengan harga yang sangat mahal. Sepertinya sepanjang hidup di mana dia bergaul dengan Allah, hidupnya dipakai untuk membuat bahtera itu. Waktunya dipakai untuk membuat bahtera itu yang tidak pernah didukung oleh orang-orang sekitarnya, yang dicibir oleh orang-orang sekitarnya. Dan itu harga yang harus dibayar. Itu adalah jalan sempit yang dilewati oleh Nuh. Bapak, Ibu, dan Saudara, sekali lagi, tiap-tiap pencapaian yang dialami oleh seseorang harus ada jalan sempit yang dilewatinya. Ada jalan sesak, ada jalan sukar yang harus dikerjakannya. Dan itu juga pada masing-masing kita. Ini yang pertama. Saya mengajak lagi melihat seorang tokoh yang juga melewati jalan sempitnya. Dan itu bagian yang tidak mudah. Kita kenal orang yang bernama Ayub. Ayub pasal yang ke-7 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Apabila aku berpikir tempat tidurku akan memberi aku penghiburan dan tempat pembaringanku meringankan keluh kesahku, maka engkau mengagetkan aku dengan impian dan mengejutkan aku dengan khayal, sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Nah, kita tahu tokoh yang bernama Ayub. Ayub kitab ini terdiri dari 42 pasal. Pasal yang pertama di awal menceritakan tentang siapa Nuh, seorang yang saleh, seorang yang jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Itu 4 tanda yang menandai hidup dari seorang yang bernama Ayub ini.
Tetapi dalam satu waktu Ayub ditimpa malapetaka luar biasa. Anak-anaknya mati, hartanya habis, pekerja-pekerjanya juga mati. Istrinya meninggalkan dia. Kemudian belum sampai pada itu saja, dia terkena penyakit yang sangat parah. Harus keluar dari kampungnya. Semua meninggalkan dia. Titik yang paling rendah di dalam hidupnya mungkin di ayat yang ke-13, ayat yang pasal yang ke-7 ini. Apabila aku berpikir tempat tidurku akan memberi aku penghiburan, satu-satunya yang bisa menghibur, melupakan dari semua kesedihan, dari semua hal yang dialaminya adalah ketika dia bisa tidur. Hingga dia berkata bahwa satu-satunya adalah tempat pembaringan. Aku berpikir bahwa tempat pembaringanku itu memberi penghiburan. Tetapi rupa-rupanya itu pun tidak bisa. Engkau mengagetkan aku dengan impian. Di dalam mimpi pun rupa-rupanya ada bagian bayangan kehidupan yang sulit itu. Kehidupan di dalam jalan yang sesak itu. Penyakitnya yang menggerogoti hidupnya, tubuhnya. Semua kenangan-kenangan yang kemudian sepertinya semua bayangan hitam di dalam hidupnya. Itu titik nadir yang pernah dialami oleh Ayub. Sehingga ia berkata bahwa sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Saya tahu kalau ada orang yang berkata begitu, mungkin adalah orang yang memang paling sedih, paling naas di dalam hidupnya. Saudara, di dalam kesusahan saudara, di dalam kesukaran saudara, saudara tidak akan pernah berpikir seperti ini. Saya percaya itu. Amin, haleluya. Tidak pernah sampai berpikir bahwa aku lebih suka dicekik daripada aku menanggung kesusahan ini. Saya percaya itu tidak pernah terjadi. Ayub pernah mengalaminya. Satu-satunya tempat yang bisa memberi penghiburan, yang meringankan bebannya adalah tempat tidurnya. Tetapi itu pun tidak bisa. Dalam sekejap ingin lupakan, ingin bisa tidur, dia berkata bahwa Tuhan mengagetkan aku dengan impian. Dan itu bukan impian yang mudah, bukan impian yang menyenangkan, tetapi impian yang menakutkan. Itu yang pernah dialami oleh Nuh. Tetapi itu jalan sempitnya. Kalau kita tahu kemudian pada kitab Ayub pasal yang ke-42, keadaan Ayub dipulihkan. Tuhan buat Ayub mengalami pemulihan setelah ia berdoa kepada Tuhan dan berdoa juga untuk sahabat-sahabatnya. 2 kali lipat diberikan dari apa yang pernah dia miliki. Jika dia punya anak-anak pada masa pemulihan itu, luar biasa. Kalau kita membaca Ayub pasal yang ke-42, kita menjadi senang, kita menjadi bersukacita, kita kemudian berpikir bahwa maksud Tuhan dalam diri Ayub adalah pembongkaran untuk sesuatu yang lebih besar. Seperti saudara membongkar rumah, diratakan dengan tanah, dibangun dasar kembali untuk sebuah tujuan. Untuk apa itu? Membangun dengan kapasitas yang lebih besar. Mungkin 1-2 lantai, mungkin 3 lantai, dan harus dibongkar semuanya. Itu kita tahu ujungnya setelah kita tahu pasal yang ke-42. Tetapi coba kita lihat pasal 7 berbicara tentang kesusahan, kesulitan, terpuruknya Ayub, dan saya sebut itu sebagai jalan sempitnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini yang saya maksudkan, bahwa tiap-tiap kita memiliki jalan sempit yang harus kita lewati. Coba kalau kita renungkan, kemudian bagaimana Yesus memberi contoh di dalam hidupnya. Di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11 saya bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang pendapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan,
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuhan Yesus dalam hidupnya juga memberi contoh. Hari ini kita menyandung Yesus. Hari ini kita menyembah namanya. Hari ini kita memuliakan namanya. Dan itu memang dituliskan di Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-10, ayat 11. Itulah sebabnya Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu yang dicapai oleh Yesus. Tapi coba kita lihat kehidupan Yesus sebelumnya seperti apa. Dikatakan dalam firman Tuhan, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus, yang seperti apa? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, yang mengosongkan dirinya sendiri, yang mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu yang Tuhan lakukan. Itu jalan sempit yang harus ditanggung oleh Yesus. Penderitaan, menanggung dosa manusia, mati disalibkan, yang setara dengan orang yang mengalami kutukan. Itu yang harus dialami oleh Yesus. Kelak kemudian dalam kemenangannya, Yesus ditinggikan, kepadanya dikaruniakan nama di atas segala nama. Tapi sebelum itu terjadi, jalan sempitnya harus juga dialami. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari bagian firman Tuhan ini, dari apa yang kita lihat dalam cerita-cerita perjanjian lama, tokoh-tokoh iman yang kita tahu, kelak kemudian menjadi orang yang bisa kita contoh di dalam imannya. Rupa-rupanya mereka juga pertaruhkan hidup. Mereka berjuang di dalam jalan sempit yang mereka harus hadapi. Mereka berjuang di dalam jalan sesak yang mereka harus alami. Nuh mengalaminya. Perjuangan panjang untuk membuat sebuah bahtera, untuk membuat sebuah generasi yang baru, generasi yang mengenal Allah. Kita tahu Ayub dipulihkan pada akhirnya, tetapi kalau kita lihat perjalanan hidupnya juga mengalami jalan sempit yang sangat tidak mudah di dalam hidupnya. Dan kita tahu Tuhan Yesus memberi contoh pencapaiannya, bagaimana Allah kemudian memuliakan, meninggikan, dan dia ada di tahtanya. Tapi sebelum itu terjadi, dia menjadi hamba yang taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ini mengajarkan kepada kita semuanya, masing-masing kita punya jalan sempit kita sendiri-sendiri. Lewati jalan sempitmu, lewati jalan sesakmu. Masing-masing kita punya bagian kasih karunia kita. Tuhan menentukan kelak kita akan mencapai seperti apa. Tetapi yang mesti kita harus lakukan hari ini adalah kita bertekun di dalam tiap-tiap apa yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini. Tekuni apa yang Tuhan percayakan. Jalani dengan iman, jalani dengan setia. Mungkin kita pernah berkata bahwa ini terlalu sulit. Kita melihat orang itu kok terlalu mudah. Kita tidak bisa melihat itu, dan kita tidak diperbolehkan untuk melihat itu. Karena kita masing-masing memiliki jalan sesaknya sendiri-sendiri. Sekali lagi Yesus berkata bahwa masuklah melalui pintu yang sempit, yang sesak itu. Lebarlah pintu, tapi itu menuju kepada kebinasaan. Tetapi sempit dan sesaklah pintu, dan itu menuju kepada kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara, sekali lagi, tiap-tiap pencapaian harus melalui yang namanya jalan sempitnya sendiri-sendiri. Saya punya kesusahan sendiri, saudara punya kesusahan sendiri. Kita harus melewati proses kita masing-masing. Kita harus melewati jalan kita masing-masing.
versinya berbeda. Tetapi percayalah prosesnya sama. Yang perlu kita lakukan adalah mari kita jalani, mari kita taat, mari kita setia, mari kita terus beriman dan mencapai tujuan seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan sudah sediakan pencapaian apa yang ada di depan kita masing-masing. Tetapi ingat, jalan sempit kita sendiri-sendiri yang harus kita jalani. Kiranya kita boleh diberkati. Saya berdoa, saudara terus kuat, saudara terus fokus dengan apa yang Tuhan percayakan di dalam hidupmu. Terus setia lakukan itu, terus bertindak dengan iman, dan saudara berhasil mencapainya di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengar bagian dari firman-Mu. Kiranya kami semua boleh terus setia pada jalan-jalan yang Tuhan sediakan buat hidup kami. Kami terus setia menjalani kasih karunia yang Tuhan percayakan kepada kami, dan Kau tuntun kami untuk kami boleh menjadi orang-orang yang berhasil dalam hidup ini. Berhasil dalam iman kami, berhasil dalam kami mengemban misi Tuhan yang harus terjadi, harus tergenapi lewat hidup kami. Anugerah-Mu atas kami Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu yang memperlengkapi hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.